Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di Jumat malam ini pada maghrib kita bisa kumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Melanjutkan di pertemuan yang lalu, kita sekarang di halaman 31. Ya, tentang niyabatul wawi anid dhammati. Ya. Apa artinya niyabatul wawi anid dhammati? Menggantikannya wawu terhadap dhammah. Atau boleh dibalik, wawu menggantikan dhammah. Ya, dalam hal apa ini? Wawu menggantikan dhammah dalam hal apa? Dalam hal alamat rafa. Ya, jadi kalau kita dengar kata rafa atau marfu, asalnya kita bayangkan dhammah, kan gitu. Karena alamat rafa atau marfu adalah dhammah, tapi ada yang menggantikannya. Nah, di antara yang menggantikannya yang pertama adalah huruf wawu. Ya. Kemudian huruf wawu ini terdapat pada apa saja yang dia itu dirofakan dengan tanda wawu, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, sama sudah. Ya, jadi fi maudhi'ain, pada dua tempat, fi jamul mudzakkar salim wa fil asmaul khamsah. Untuk yang jamak mudzakkar salim sudah dibaca di pertemuan yang lalu. Ya, amma jam'ul mudzakkar salim fa huwa ismun dalla ala aktsara min isnain. Ya, jam'ul mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua, bi ziyadati fi akhirih, dengan tambahan di akhirannya. Ya, tambahannya apa kalau jam'ul mudzakkar salim? Wawu wa nun. Ya, ketika dia rafa, wawu dan nun. Nah, wawunya itu adalah tanda rafa. Adapun nunnya itu di sini belum disebutkan ya. Nunnya itu pengganti tanwin. Ya, kalau pada isim mufrad kan ada tanwin. Nah, kalau pada jam' mudzakkar salim itu ada nunnya itu. Sekarang kita masuk yang paragraf bawah itu ya, halaman 31. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala, wa amal asmaul khamsatu fa hiya hadhil alfazul mahsuratu allati addaha al-muallifu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Artinya, wa amal asmaul khamsah, dan adapun al asmaul khamsah, isim-isim yang 5 kan itu. Jadi khusus dalam bahasa Arab itu ada isim, fi'il, huruf. Kemudian isim itu ternyata ada yang khusus lagi, yaitu isim yang 5. Ya, ada isim yang 5. Fahiyya, maka dia itu, isim yang 5 itu adalah hadhil alfaz, lafat-lafat ini, al-mahsurah, yang terbatas, yang dibatasi, yang terbatas, mahsurah. Ya, namanya 5 kan terbatas. Kalau tidak terbatas, ya tidak ada hitungannya. Alati yang
addaha, telah menghitungnya atau telah membatasinya. Adda itu dari adat, hitungan, menghitung. Al-muallifu, penulis, yaitu penulis Al-Ajrumiyah rahimahullah ta'ala. Wahiyya, dan dia itu isim yang 5 itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya, abu ayahmu, abuka ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, dzumalin pemilik harta. Wahiyya, dan 5 isim itu turfa'u bil wawi, dirofakkan dengan wawu, niyabatan anid dhammati, sebagai ganti. Ya, niyabah, naib itu kan pengganti, niyabah itu gantian. Ya, sebagai pengganti atau gantian anid dhammati, dari dhammah. Takulu, engkau katakan, ini sebagai contoh, ya. Hadoro abuka, ayahmu telah hadir, telah datang. Nah, ini mana yang asmaul khamsah? Abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Nah, wawunya atof, berarti telah hadir ayahmu dan saudaramu dan iparmu dan mulutmu dan pemilik harta. Ini hadoro abuka dan seterusnya. Abuka dia kan marfu, itu dirofakkan. Sebagai apa dalam kalimat itu dia dirofakkan? Kedudukannya sebagai fa'il. Ya, fa'il dari fi'il hadoro. Hadoro kan fi'il. Fi'il butuh fa'il. Ya, ayahmu telah datang. Maka abuka itu dirofakkan. Cuman alamat rofaknya bukan dhammah, tapi alamat rofaknya adalah wawu. Kenapa? Karena dia adalah asmaul khamsah. Ya, karena dia adalah asmaul khamsah. Beda kalau isim mufrad. Misalkan Zaidun, hadoro Zaidun. Nah, kalau Zaidun maka tanda rofaknya dhammah. Dan seterusnya, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Wa kadza taqulu, dan seperti ini juga engkau mengatakan, kada, ka seperti, kada ini atau itu juga bisa, dan seperti itu juga atau demikian juga. Taqulu, kamu katakan. Contoh yang lain ini, hadza abuka, ini adalah bapakmu. Nah, kalau tadi hadoro abuka, abuka marfu dirofakkan sebagai apa tadi? Kalau hadoro abuka fa'il. Kalau ini hadza abuka, ini adalah ayahmu. Abuka sebagai apa? Khobar. Ya, sebagai khobar dari mubtada hadza. Ini adalah ayahmu. Nah, ini penulis memberikan contoh dalam beberapa posisi atau beberapa kedudukan. Ya, yang tadi kedudukannya sebagai fa'il, yang ini kedudukannya sebagai khobar. Nah, berikutnya kedudukannya sebagai apa ini? Wa taqulu abuka rajulun sholihun. Sebagai apa ini abuka? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Dia di awal kalimat, kan itu. Terjemahnya ayahmu adalah, kan itu. Kalau tadi kan ini adalah ayahmu. Ini sebaliknya. Ayahmu adalah rajulun sholihun, seorang laki-laki yang saleh. Ini sebagai mubtada. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, contoh yang lain dalam firman Allah Ta'ala. Wa abuna syaikhun kabirun, dan ayah kami adalah seorang yang sudah sangat tua. Ya, syekhun itu orang tua, kabirun umurnya besar, umurnya sudah banyak, berarti sudah sangat tua. Ya. Maka di sini abuna sebagai apa? Abu mubtada. Ya, karena terjemahnya tadi ayah kami adalah seorang yang sudah tua renta, ya, sangat tua. Ya, cuman perlu diperhatikan ini ketika kita membaca, ya, jangan saklek kaku ketika di sini. Kalau Allah telah berfirman dan ayah kami. Nah, ayah kami di sini, kaminya siapa? Tergantung isi Al-Qur'annya itu apa.
Ya, bukan kami di sini, kaminya Allah bukan. Ini konteksnya kalau tidak salah ini tentang dua wanita yang di masanya Nabi Musa yang ingin mengambil air. Ya, ingin mengambil air untuk orang tuanya. Dan ayah kami adalah seorang yang sudah tua renta. Dalam surah apa tadi ya? Qasas atau itu. Jadi jangan diterjemahkan ayah kami, kaminya di sini. Meskipun di sini kan tadi langsung Allah berfirman, itu tergantung isi Al-Qur'annya, isinya tentang siapa. Kan Al-Qur'an kan berisi tentang kisah-kisah juga itu. Kemudian contoh yang lain ini juga firman Ta'ala, min haitsu amarahum abuhum. Ya. Min haitsu amarahum abuhum. Min haitsu bisa diartikan ketika juga bisa, ya, di mana atau ketika. Ya. Amarahum abuhum. Kira-kira terjemahnya bagaimana? Amarahum abuhum. Amarahum abuhum. Gimana? Ya, amarah memerintah, hum mereka, abu bapak, hum mereka. Disusun jadi kalimat bahasa Indonesia yang bagus. Ya. Ketika bapak mereka telah memerintahkan mereka, memerintah mereka. Berarti abu di situ marfu sebagai apa? Fa'il, ya. Fa'il dari fi'il amaro, ya. Amarohum, kalau humnya pada kata amarohum, humnya sebagai apa? Maf'ul bi. Kalau abuhum pada kata abuhum, humnya sebagai mudhafun ilaih. Jadi masing-masing punya kedudukan. Kemudian contoh yang lain, ini asmaul khamsah yang rafa' semua ya, abuhum kan itu. Wa innahu ladzu ilmin. Dan sungguh dia itu, inna itu kan taukid. Ya, ini sering lafaz-lafaz seperti ini. Inna taukid, kemudian setelahnya ada lamu taukid. Ladzu itu lamnya namanya lam taukid. Ya, beda dengan lam harfu jar. Kalau lam taukid itu di fathah, la. Tapi kalau lam harfu jar di kasroh, ya, li kan itu. Lam harfu jar di fathah ketika ketemu domir, lahu, lahum. Gitu. Tapi kalau ketemu isim dhohir maka lam jar di kasroh. Ini lamnya lam taukid ini. Artinya dan sungguh dia itu adalah sungguh dzu ilmin, pemilik ilmu. Ya, pemilik ilmu. Ya, jadi yang asmaul khamsah mana? Dzu, ya. Dzu, kemudian dia idhofah ke ilmin. Kedudukannya sebagai apa ini? Wa innahu. Ya, khabar daripada inna. Isimnya inna, hunya itu innahu. Nah, lamnya lam taukid tambahan. Dzu dia marfu. Kemudian berikutnya, inni ana akhuka. Mana asmaul khamsahnya? Akhuka. Ya. Marfu sebagai apa? Tanpa terjemahkan. Marfu sebagai apa? Gitu. Ada ini, ada ana, ada akhuka. Sebagai apa? Bukan. Iya, saya nunggu suara yang betul. Kalau saya belum dengar loh itu. Khobar mubtada betul, tapi mubtadanya yang mana? Ya, ana mubtada. Terus ini itu susunan apa itu? Inna sama ya mutakalim. Nah, inna sama ya mutakalim. Inna isimnya mana inna? Ya mutakalim itu yang nyambung. Lah terus khobarnya mana? Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, jadi sesungguhnya saya itu adalah saudaramu itu. Jadi susunan ini ya, inna dan isimnya, mubtada kan, mubtada kena inna kan isim. Kemudian khobarnya apa? Khobarnya berupa jumlah ismiyah, mubtada dan khobar lagi. Kan ada seperti itu kan? Nah, khobar kan ada yang khobar
mufrad sama khabar jumlah. Ya, jumlah sama ghairu jumlah. Kemudian penulis menjelaskan dari contoh-contoh itu. Fakullu ismin atau fakullu ismin, maka setiap isim minha dari contoh-contoh itu, minha dari asmaul khamsah, ya, isim-isim dari asmaul khamsah, fi hadhil amsilati, dalam contoh-contoh ini tadi, marfuun, dirofakkan, ya, dirofakkan. Wa alamatu raf'i, dan alamat rafa'nya adalah al-wawu, huruf wawu, niyabatan 'anid dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Ganti dari dhammah. Wa ma ba'daha, dan apa yang datang setelahnya, ya, minad dhamiri, dari dhamir, au lafzi malin, atau dari lafaz mal, au lafzi ilmin, atau dari lafaz ilmin, adalah mudhafun ilaih. Paham maksudnya? Ya. Jadi adapun setelahnya, maksudnya setelah asmaul khamsah, minad dhamir, dari dhamir, misalkan apa? Abuka, ka kan dhamir. Ya kan? Abuka kan dhamir. Abuhum, hum kan dhamir. Atau lafaz malin, mana lafaz malin? Zu malin, kan itu. Zu malin, berarti setelah zu lafaz malin. Au lafaz ilmin, ilmin mana? Wa innahu ladzu ilmin. Nah, lafaz ilmin. Nah, itu semua kata-kata atau apa saja yang datang setelah asmaul khamsah itu i'rabnya adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi asmaul khamsah itu semuanya mudhaf. Nah, setelah asmaul khamsah itu mudhafun ilaih semua. Nah, nanti berikutnya akan dijelaskan, ini ada syarat-syaratnya. Abuka, abu asmaul khamsah, dia mudhaf. Ka itu dhamir mudhafun ilaih, gitu maksudnya. Zu malin, zu itu asmaul khamsah, dia mudhaf. Malin dia mudhafun ilaih. Kenapa? Karena i'rab mudhafun ilaih itu i'rabnya apa? Mudhafun ilaih majrur. Nah, jadi diingat-ingat. Ya, ini memang biasanya kadang membingungkan antara mudhaf sama mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih itu pasti majrur. Paham? Itu diingat-ingat. Kalau mudhafun ilaih itu pasti majrur, mudhafun ilaih itu. Tapi kalau mudhaf tidak mesti majrur, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kondisinya. Paham ya? Jadi kalau mudhaf yang nyandar itu, mudhaf itu bisa marfu, mansub atau majrur. Contohnya ini kan asmaul khamsahnya marfu semua di sini contohnya. Abu, akhu, fu kan marfu semua. Dia mudhaf. Tapi kalau mudhafun ilaih pasti majrur. Mudhafun ilaih itu pasti majrur. Karena dalam pembahasan isim-isim yang dijarkan dulu, nah, itu kan cuma ada dua, tambah tawabi. Dua itu apa? Majrur dengan apa? Dengan harfu jar. Nah, yang kedua majrurnya dengan mudhafun ilaih. Kemudian yang ketiga tawabi. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Sebelum lanjut. Berikutnya itu satu paragraf, satu kalimat. Ya, silakan. Kalau ada yang membaca. Fadhal bil qiraah. Ya, silakan. Ya, fadhal. Ada mic atau mic? Oh, mic-nya depan. Ya. Rahimahullah. Apa? Ya, itu fi'il amr, hamzahnya hamzah wasal. Betul. Asma'a, betul. Asma'a tadi betul. Asma'al khamsata. Ta.
Ya ada wawu berarti bi syurutin. Syurutin. Ya. Ini kalimat baru, syurutu. Tu. Ya, ini fi'il majhul. Fi'il majhul berarti u. Betul. Fi harfu jar berarti fi kulli. Ha, betul ya. Sama tadi, yustaratu. Nah, hasbuk. Bisa terjemahkan? Iya, baik. Wa'lam dan ketahuilah. Nah, nanti kita bisa mengetahui kenapa bacanya ini, karena lihat konteks kalimatnya. Nah, memang tadi ada kemungkinan yastaritu atau yustaratu, kan ada dua kemungkinan. Nah, cuman lihat konteksnya. Ini wa'lam dan ketahuilah. Nah, baca i'lam fil amr ketahuilah ini banyak di buku-buku para ulama seperti ini. Ini tuh untuk apa? Untuk memperingatkan para pembaca gitu. Nah, mengingatkan pembaca. Wa'lam ketahuilah. Ya. Nah, makanya ketahuilah para pembaca kan itu. Dan biasanya para ulama mengiringi dengan doa, biasanya gitu. Wa'lam rahimakallah, biasanya kan gitu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kemudian anna hadhil asma'al khamsata. Sesungguhnya hadhil asma'al khamsata ini yaitu isim-isim yang 5. Karena hadhi isim isyarah, kemudian setelahnya alif lam al asma. Ya, ini namanya badal, maka terjemahannya boleh dibalik. Nah, sesungguhnya al asma al khamsah ini gitu. Jadi isim-isim yang 5 ini la tu'rabu. Nah, ini sudah dibantu ada harokatnya ya. La tu'rabu. Tu'rabu itu fi'il majhul. Artinya di i'rab. Jadi isim-isim yang 5 ini tidaklah di i'rab. Hadzal i'raba, pada i'rab ini tadi illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Ya, karena syurutin itu bentuk jamak taksir. Mufradnya syartun, jamaknya syurutun. Ini karena harfu jar bi, berarti bi syurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Kemudian wahadi syurutu, dan syarat-syarat ini minha, di antara syarat-syarat tersebut ma, ada sesuatu yang ma itu bisa apa, bisa sesuatu yang yustaratu fi kulliha. Nah, ini konteksnya itu disyaratkan itu loh. Jadi ada sesuatu yang disyaratkan fi kulliha, untuk semuanya. Untuk semua asmaul khamsah itu 5-5-nya. Wa minha ma yustaratu fi ba'dihha, dan di antara syarat-syarat itu ada sesuatu yang dipersyaratkan pada sebagiannya saja. Pada sebagiannya saja. Jadi asmaul khamsah kan ada 5. Abu, akhu, hamu, fu, dzu. Nah, nanti ada syarat yang harus masuk ke 5-5-nya ini. Syaratnya itu harus masuk ke 5-5-nya ini, atau 5-5-nya ini kena syarat dan ketentuannya nanti. Namun ada juga syarat dan ketentuan hanya masuk pada sebagian saja, tidak pada seluruhnya. Ya, maksudnya gitu. Nah, berikutnya amma syurutu. Ya, tafadhal. Man yaqra al-akhar. Yang lain membaca. Oke, belakangnya silakan, Pak. Ya, belakang baca. Amma syurutu. Ya, kalau musannif rahimahullah taala. Tu kalimat baru. Sama ini tustaratu. Fi jami'i, fi harfu jar, Pak. Fi jami'iha. I fi jami'iha. Arba'atu
Tin mudhaf ilaih. Ya. Antakuna, an kan ada an. Mufradatan. Ya. Wasani itu aja. An takuna. Ya, mukabbaratan. Terus Basalisu ya, mudhafat. Mudhafatan ya. Warabi'u Warabi'u antakunu idza fataha li ghairi yakin idhafatuha berarti tadi. Antakuna idhafatuha li ghairi ya il mutakallimi. Idhafatuha ya il mutakallimi. Ya, nah. Terjemahannya amma syurutu. Adapun syarat-syarat yang tustaratu fi jami'iha. Jadi seluruhnya ini abu, ahu, hamu, fudhu, lima-limanya ini yang syaratnya itu masuk ke lima-limanya, maka ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini syaratnya masuk ke semuanya. Nah, yang pertama apa tadi? Ya. Amma syurutul la tustaratu fi jami'iha. Nah, adapun syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam seluruhnya, maka ada 4 syarat. Ya, al-awalu antakuna mufradatan. Yang pertama harus mufradatan. Mufradat itu mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad itu apa maknanya? Ya. Makna satu. Nah, yaitu apa? Abu. Nah, abu berarti apa? Seorang ayah kan itu. Mufrad kan? Ahu, seorang kan? Seorang saudara. Dan seterusnya, seorang ipar, satu mulut, satu pemilik. Gitu. Ini mufrad. Mana satu? Ya, antakuna mufradatan. Wasani yang kedua apa? Antakuna mukabbaroh. Mukabbaroh. Nah, jadi isim itu asalnya itu mukabbaroh. Jadi nanti kita kenal istilah mukabbaroh. Nah, ini lawannya adalah musaghoroh. Ya. Musaghoroh itu kecil. Nah, ini yang disebut dengan isim tasghir. Isim tasghir. Isim kecil. Nah, ini biasanya contohnya misalkan mukabbaroh itu misalkan orang biasa bahasa Arabnya rajulun. Nah, untuk isim tasghir ini namanya isimnya diperkecil, dikecilkan, tasghir. Maka menjadi rujailun. Ya. Nah, ini ala wazni fu'ailun. Fu'ailun. Nah, ini mukabbaroh lawannya musaghoroh. Contohnya nanti akan disebutkan di situ. Mukabbaroh seorang ayah itu apa? Abun. Ya, abun, maksudnya kan gitu. Nah, kalau dia nanti syarat keberapa? Ketiga mudhaf kan? Yang kedua mukabbaroh. Nah, yang ketiga dia nanti mudhaf.
Mudhaf itu berarti dia tidak seperti ini. Kalau ini dia tidak mudhaf, ghairu mudhaf. Nah, berarti dia ada wawunya. Nah, tapi asalnya tuh abun. Ya. Nanti kecilnya isim tasghirnya itu menjadi ubayun. Ubay. Ya. Ubayu. Ya, ubayun itu bapak kecil ya gitu. Nah, abu itu bapak biasa, bapak umumnya. Tapi ketika mungkin bapaknya itu mungkin kerdil, orangnya kecil, atau umurnya baru belasan tahun sudah punya anak, misalkan itu kan bapak kecil. Nah, kalau seperti ini, ya maka dia, kalau mukabbarah dia bisa sebagai asmaul khamsah. Tapi kalau musaghharah nanti nggak bisa. Ya, maksudnya nanti akan terulang lagi ya. Saya praktekkan langsung aja. Misalkan di sini dia mana satu, ini mana satu semua. Kalau nanti mana dua itu nggak akan bisa. Ya, mana satu. Kalau dia mana dua, nah, misalkan makna dua, berarti misalkan contohnya dua ayah misalkan. Nah, maka menjadi apa? Abawa, ya. Abawani kan alif dan nun. Nah, kalau ini mudhof nanti abawaka, beda. Ini bukan asmaul khamsah. Ya, bukan asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah nanti kan wawu. Kalau ini rafanya dengan apa? Alif. Karena isim musanna. Ya, ini kalau mana dua, maka ini bukan asmaul khamsah. Atau jamaknya abun apa? Abau kan itu. Ya, abaun. Nah, ini jamak taksir. Maka ini dhammah. Ya, ini bukan asmaul khamsah. Jadi ini dia makna satu baru bisa jadi asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu punya syarat. Mufrad, mukabbarahnya tadi, karena kalau musaghharah itu menjadi ubayun, ini isim mufrad. Nah, ini jadinya nanti dhammah, bukan wawu lagi kan? Bukan wawu. Nah, ini juga bukan asmaul khamsah. Kemudian yang ketiga, mudhafatan, dia harus mudhaf. Harus mudhaf. Nah, di sini abuka artinya ayahnya kamu, saudaranya kamu kan itu, iparnya kamu. Kalau dia tidak mudhaf, nah, maka nanti jadinya isim mufrad. Nah, contohnya misalkan hadza abun, dah gini aja. Ini adalah seorang bapak. Nah, ini seorang bapak. Maka ini bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah. Paham ya? Ini syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat, idhofahnya ya al-idhofah li ghairi li ya mutakallim. Karena apa? Kalau idhofah kayak mutakallim menjadi apa contohnya? Abi. Nah, maka ini bukan asmaul khamsah. Kenapa? Karena tidak ada wawunya kan? Ya, tidak, bukan wawu lagi. Tapi ini alamannya dia dhammah muqaddarah lil munasabah. Karena idhofahnya kayak mutakallim, ini juga bukan asmaul khamsah. Nah, 4 syarat ini masuk ke semuanya. Masuk ke 5-5-nya asmaul khamsah. Nah, kemudian beliau menjelaskan satu persatu. Ini insyaallah sudah jelas yang sudah saya sampaikan. Ini dijelaskan lagi dari penulis untuk kita untuk wawasan buat kita dan tambahan mufradat ya, kosakata. Ya, contohnya saya bacakan aja. Fa kharaja bishtiratil ifradi, maka telah keluar dengan persyaratan mufrad. Nah, telah keluar itu berarti apa? Tidak termasuk asmaul khamsah. Jadi dia keluar dari asmaul khamsah. Tadinya asmaul khamsah, tapi ketika dia melanggar syarat ifrad, syarat mufrad, maka dia bukan asmaul khamsah. Siapa itu? Ma apa saja, laukanat apabila keberadaannya dia itu musannatan, musanna. Ya, seperti tadi. Abawani kan musanna. Maka dia keluar dari asmaul khamsah. Ya, jadi kalimat kharaja itu dia keluar, tidak termasuk.
Dia keluar dari asmaul khamsah. Au majmu'atan, atau dia itu dijamakkan. Ya, jamak seperti tadi. Jam'a mudzakarin, baik jamak mudzakar, au jam'a taksirin, ataupun jamak taksir. Ya. Mau dijadikan jamak mudzakar salim nanti jadinya abuna, waw dan nun. Nah, meskipun nanti ada kritikan, ada penjelasan di situ. Atau jamak taksir abaun gitu. Abaun kan itu, akhun jamak taksirnya apa? Ikhwanun atau ikhwatun. Nah, maka keluar dari asmaul khamsah gitu. Jadi keluar dengan persyaratan ifrad itu. Fa innaha, maka sungguhnya dia itu laukanat majmu'atan jam'a taksirin, apabila atau jikalau keberadaannya itu dijamakkan dengan jamak taksir, u'ribat di i'rab, ya, maka dia di i'rab bil harokat, dengan harokat az-zahirah yang zahirah. Takulu, kamu katakan, ini contohnya, al-aba'u, nah, ayah-ayah kan jamak taksir ini kan. Nah, apa i'rabnya? Rafa, dengan tanda rafa apa? Aba'u dhammah harokat kan, dengan harokat yang dhahirah, dhammah dhahirah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Nah, ini masuk tanda rafa dhammah yang telah berlalu pada jamak taksir. Al-aba'u yurabbuna abna'ahum, ya, bapak-bapak tersebut, ya, senantiasa mendidik anak-anak mereka. Rabba yurabbi, yurabbi yurabbiyani yurabbuna, abna'ahum, anak-anak mereka. Nah, ini al-aba'u. Yang jadi pembahasan adalah al-aba'u jamak taksir dari abu. Kemudian watakulu, dan kamu katakan, ini contoh yang lainnya, ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Ya. Mana yang keluar dari asmaul khamsah? Ikhwanu, jamak dari akhu. Saudara-saudaramu adalah tanganmu yang tabtishu biha, kamu itu bertindak dengannya. Ya. Tabtishu bisa diartikan bertindak, bisa diartikan memukul atau melakukan sesuatu, ya, dengan saudara-saudaramu itu. Jadi selain saudara-saudaramu itu menjadi tanganmu, menjadi kekuatanmu. Ya. Ini ibarah ungkapan yang digunakan untuk kiasan pentingnya persaudaraan. Jadi kalau kita pengen kuat, ya, pengen punya tangan yang kuat untuk melakukan tindakan, maka kita kumpul, kita jaga persaudaraan, gitu. Mananya gitu aja. Tapi yang kita bahas adalah asmaul khamsahnya, ya, batal keluar dari asmaul khamsah, yaitu ikhwan. Dan waqala ta'ala, qala Allah ta'ala, itu harusnya ada alifnya, ya, qala Allahu, bukan qala lillah, ini kurang alif. Qala Allah ta'ala aba'ukum wa abna'ukum, ini potongan ayat. Intinya mana yang keluar dari asmaul khamsah? Aba'ukum, ya, ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian. Innamal mu'minuna ikhwatun, mana yang keluar dari asmaul khamsah? Ikhwatun, ya. Sungguhnya, ya, orang-orang yang beriman itu, nah, hanyalah saudara. Fasbahtum binikmatihi ikhwanan, mana yang keluar dari asmaul khamsah? Ikhwan, ya. Dan laukanat musannatan, musannah, ya. Jikalau keberadaannya itu musanna, u'ribat di i'rabal musanna, dengan i'rabnya musanna. Apa itu i'rabnya musanna? Bil alifi, ya, tanda rafa musanna itu apa? Alif, ya kan? Muslimun muslimani, ya. Abun abawani, ada alifnya kan? Kan musanna kan tambahnya alif dan nun, ya, bil alifi raf'an, ketika rafa, wa bil ya'i nasban wa jarron, dan dengan tanda ya ketika apa? Nasab dan jar. Abawani rafa, kalau nasab sama jar apa? Abawaini, ya, seperti muslimaini, abawaini, ya dan nun, maka tanda i'rabnya dia dengan ya. Wasayati bayanuha qoriban, dan akan datang penjelasannya dalam waktu dekat, ya, insyaallah dalam waktu dekat, ya. Penjelasan tentang apa? Musanna, tanda rafa musanna nanti, nah, karena tanda rafa
wawu kan pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nanti tanda rafa'nya musanna dengan alif itu nanti setelah ini. Kemudian takulu kamu katakan contoh yang lain. Abawaka. Ya. Rabbayaka. Mana yang keluar dari asmaul khamsah? Ya, apa itu artinya? Berapa itu? 2, betul. Ini musanna. Abawa, harusnya kan abawani kan? Nunya dibuang. Kenapa? Karena dia mudhof. Nah, meskipun ini dia masuk syarat mudhof loh. Ya, meskipun dia masuk syarat mudhof, tapi dia tidak masuk syarat nomor 1. Ya. Kok nomor 1? Iya, tidak masuk syarat nomor 1 karena dia musanna. Artinya 2 bapakmu rabbayaka telah mendidikmu. Ya. Rabbaya itu robba itu mendidik, membimbing, mengasuh. Makanya kalau 2 orang tua robbaya. Kemudian kalau membimbingku robbayani. Kan itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Shaghira. Sebagaimana mereka berdua, robbaya, mereka berdua telah mendidikku. Watakulu dan kamu katakan tadab, beradablah. Ini fi'il amr. Beradablah fi hadrati abawaika. Dalam kehadirannya 2 orang tuamu. Maksudnya itu dalam kehadirannya itu di hadapan. Ya, beradablah kamu di hadapan kedua orang tuamu. Ya, keluar dari asmaul khamsah abawai. Abawai ini musanna. Ya. Kenapa dia alamatnya ya? Karena dia ini majrur, ini mudhofun ilaih. Fi hadrati abawai. Mudhof ilaih dia. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Ta'ala, wa rafa'a abawaihi alal arsh. Dan dia mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana. Ini kisahnya Nabi Yusuf ya, benar. Ya, dia mengangkat kedua orang tua di atas singgasana. Ini abawai ya. Ini musanna. Kemudian fa aslihu baina apa itu? Akhawaikum. Mana yang keluar dari asmaul khamsah? Akhawai. Musanna dari akhun. Nah, walau kanat majmu'atan, ini yang lainnya. Jika keberadaan asmaul khamsah itu majmu'atan, dijamakkan jam'a mudzakkarin saliman dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dengan berarti apa? Waunun ya nun kan? Waunun ketika dirofakkan dengan jamak mudzakkar salim. Rufi'at bil wawi, dirofakkan dengan wawu. Alama taqaddama, sebagaimana telah berlalu, jamak mudzakkar salim di pertemuan yang telah berlalu kemarin. Wa nusibat wa jurrat bil ya'i, dan dinasabkan dan dijerkan dengan tanda ya. Taqulu, kamu katakan pada contoh kata haula'i abuna wa akhuna. Nah, ini abuna akhuna ini jamak mudzakkar salim. Ya, meskipun kita jarang dengar dan memang jarang dipakai. Nah, haula'i mereka ini, mereka ini adalah abuna, para bapak, wa akhuna, dan para saudara. Jadi kata abun dijamakkan mudzakkar salim dengan tambah wawu dan nun menjadi abuna. Seperti muslimun jamak mudzakkar salim apa? Muslimuna, kan itu. Ya, abuna akhuna. Wa taqulu, dan kamu katakan ra'aitu abina wa akhina. Ini rafa'nya, nasabnya. Ini nasab sebagai maf'ul bih. Kamu telah melihat pada para bapak dan para saudara. Walam yujma' bil wawi. Nah, ini kritikannya. Dan tidaklah dijamakkan dengan wawu dan nun ghairul abi wal akhi, selain kata abu dan akhu. Jadi yang masih pantas istilahnya gitu, masih pantas dijadikan jamak mudzakkar salim itu yang 2, abu sama akhu. Kalau hamu, fu sama dhu itu nggak bisa dijamak mudzakkar salim. Funa, mulut kan ini jamak mudzakkar salim kan untuk yang berakal, kan itu tidak dipakai. Jadi tidak dijamakkan dengan waw dan nun selain kata abu dan akhu. Nah, namun terakhir di sini Pak Penulis mengatakan wa kanal qiyasu, dan keberadaan kias tersebut
Kias itu menyamakan ya, memasukkan ke dalam rumus tambah waw dan nun itu. Nah, yak tadi dia itu menuntut Allah untuk tidak, atau boleh dibalik, tidak menuntut juga bisa. Ya, menuntut untuk tidak yujma'u syai'un minha, dijamakkan sesuatu pun dari asmaul khamsah itu, hadal jam'a, pada jamak ini. Jadi aslinya pengkiasan dengan jamak mudzakkar salim waw dan nun itu aslinya itu dituntut apa? Tidak pantas itu dijamakkan sesuatu pun dari 5 itu. Salah satu dari 5 itu tidak pantas dijamakkan dengan waw dan nun, aslinya gitu. Nah, jadi ada sedikit catatan, meskipun dibolehkan atau ada yang menggunakan jamak mudzakkar salim pada kata abuna sama akhuna tadi. Nah, itu tambahan aja. Nah, ini untuk penjelasan syarat yang pertama, yaitu mufrad ya. Nah, adapun syarat yang kedua, mukabbarah fa kharaja bi istirati an takuna mukabbaratan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hal indakum min soal, dari kalian ada pertanyaan? Maafi. Alhamdulillah. Naktafi bidzalika, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.